Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu mohon kepada salah satu perwakilan untuk memimpin doa. Silakan ya, Rizky. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, sekarang Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ibu absen satu persatu. Aditya, ya. Amelia Asifa, Hasan Nasrullah, Kevin Prasetya, Kisma, Maulana, Melisa Livia, Muhammad Tirta Aji, M. Jepri Afandi, Fatima, Reja Alfianor, Salwa Puspitasari, Sania Azahra, Setia Indah Tri Aswa, Jaini Rahman. Baik, semuanya alhamdulillah hadir ya. Ya, mudah-mudahan Ibu berharap kehadiran kalian seperti ini terus ya, tidak ada yang meninggalkan sekolah ya, alias alpa atau sakit ataupun izin ya. Baik, sebelumnya Ibu mau menanyakan nih, apakah kalian pernah marah? Semuanya pernah marah? Kalian pernah merasa stres ketika belajar? Ya, jadi semuanya pernah yang merasakan yang namanya marah ya, merasa stres ya. Nah, baik. Jadi pada hari ini ya kita akan melaksanakan salah satu dari 7 jurus BK hebat. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Nah, jadi tujuan layanan kita pada hari ini yang pertama, murid mengenali berbagai kondisi emosional yang sering dialami dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang kedua, murid mampu merefleksikan pengalaman pribadi terkait stres akademik. Yang ketiga, murid memahami konsep pentingnya mengelola emosi secara sehat. Dan yang terakhir, murid mampu mempraktikkan strategi sederhana dalam pengelolaan emosi. Nah, itu tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, semuanya ya santai saja, rileks saja ya. Kita mulai kegiatan ini dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan kalian ikuti geraknya ya. Kita bergerak dengan 7 jurus BK hebat. Ya. Ya, silakan anak
semuanya? Boleh di lorong-lorong sini. Ya. Oke. Sudah siap kakak? Kita bergerak, kita bergembira terlebih dahulu. Ya, supaya jangan tegang, supaya belajarnya juga rileks. Oke, yuk kita mulai, Bro. Ya, silakan bergerak. Berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menenangkan situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga memberiakan tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus akan keinginan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, silakan anak-anak untuk duduk kembali. Nah, pada hari ini kita akan bermain kertas emosi. Ya, silahkan anak-anak sediakan 1 lembar kertas yang masih mulus ya. Ya, silakan sediakan 1 lembar kertasnya. Ya. Kertasnya dalam kondisi mulus. Oke. Yang sudah boleh diangkat kertasnya. Oke, masih mulus ya kertasnya. Oke. Semuanya angkat kertasnya, Nak? Yang belum. Oke, ditunggu yang belum. Ya, silakan diangkat kertasnya. Kertas kalian masih dalam posisi mulus. Oke. Nah, cara bermainnya ya, yang pertama, apabila nanti pada saat ibu selesai membacakan cerita, apabila di dalam cerita itu kalian merasa senang, ya, di cerita itu kalian senang, silakan kalian kertasnya kalian elus-elus begini. Ya, hanya usap-usap. Ya, usap-usap kertasnya. Itu kalau kalian merasa senang. Oke. Tapi kalau kalian merasa itu kesal, ya. Kalau kalian merasa kesal, kalian remas kertasnya. Nih, diremas saja. Sal, ya, diremas. Nah, kalau kalian marah
berusaha, ya kertasnya. Kalau merasa kecewa atau merasa kesal dikemas, ya. Kalau merasa marah, diapain? Dirobek. Oke, sudah siap untuk bermain? Oke, kita masuk ke cerita yang pertama. Ya, silakan ya kalian ekspresikan. Ibu bacakan. Kejadiannya pada pagi hari. Ya. Andi berangkat ke sekolah dengan terburu-buru karena bangun kesiangan. Di perjalanan sepedanya bocor sehingga ia harus mendorong sampai dekat sekolah. Ia tiba dengan keadaan lelah dan berkeringat. Ya, Andi berangkat ke sekolah, bangunnya kesiangan. Sudah bangun kesiangan, ban sepedanya bocor, terpaksa harus mendorong ke sekolah. Nah, silakan kalian ekspresikan di kertas itu tadi. Apakah kalian merasa senang, kalian merasa kesal atau marah? Ya, silakan isikan kertasnya. Kalau nggak merasa senang, kalian usap-usap kertasnya. Kalau kesal dikemas, kalau marah disobek. Ya, silakan. Sudah ya? Sudah semua? Oke, kita masuk ke cerita yang kedua. Kejadiannya di kelas. Saat pelajaran dimulai, Andi sadar buku catatan pentingnya tertinggal di rumah. Aduh, masalah lagi. Ia panik dan bingung. Apalagi guru sudah meminta siswa membuka buku tersebut. Ya, silakan ekspresikan. Kalau senang silakan diusap-usap. Kalau kesal silakan diremas. Kalau marah silakan disobek. Ya, sudah? Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Saat pelajaran berlangsung, Andi berusaha meminjam buku temannya. Tetapi ternyata temannya juga sedang membutuhkannya. Aduh, kan ada yang meminjam ini. Ia merasa kecewa dan menunduk diam. Ya, silakan. Kalau senang diusap-usap, kalau kesal diremas, kalau marah disobek. Ya, sudah? Menjelang istirahat. Ketika beristirahat berbunyi, Andi hendak keluar kelas. Namun, ia tanpa sengaja tersenggol temannya hingga minuman yang dibawanya tumpah ke seragamnya. Aduh, kacau, salah lagi. Ya. Ia marah dan hampir membentak, tapi temannya langsung meminta maaf. Ya, silakan. Diusap-usap kalau senang, diremas kalau kesal, disobek kalau marah. Sudah ya? Oke, lanjut. Di perpustakaan, Andi mencoba menenangkan diri dengan membaca buku. Saat itu, ia menemukan catatan yang mirip dengan miliknya. Setelah diperiksa, ternyata benar. Itu catatannya yang kemarin tertinggal di meja perpustakaan. Nah, silakan. Kalau sabar, kalau senang silakan usap-usap. Kalau kesal silakan diremas. Kalau marah silakan disobek. Sudah? Kita lanjut. Akhir cerita, Andi pun merasa lega. Lega sudah si Andi, karena bukunya sudah ketemu. Ya, ia kembali ke kelas dengan membawa buku catatannya. Ia belajar dengan lebih tenang dan bersemangat. Ya, silakan usap-usap kalau senang, kalau kesal
silakan diremas, kalau marah silakan disobek. Oke, sudah ya? Sudah? Oke, sekarang coba kalian buka kembali kertas yang tadi ya, jangan mengambil yang baru. Yang tadi, apa yang terjadi dengan kertas kalian? Ada yang sobek? Sobek? Wah, banyak yang sobek. Kertasnya banyak yang sobek. Ada yang masih kusut saja? Oh, ada. Ada yang masih mulus kertasnya? Gaby masih mulus kertasnya? Masih oh, ada sobek juga. Iya. Nah, anak-anak semua, kertas yang sobek ada berapa? Angkat tangannya kertasnya yang sobek. Yang sobek angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 orang ya. Yang kusut ada berapa? Ada 4 orang. Nah, itu berarti kesimpulannya nak, kalian itu masih belum bisa untuk mengelola emosi. Nah, makanya itu hari ini kita akan membahas tentang kelola emosi. Coba kertas kalian yang sudah kalian sobek, yang sudah kalian remas tadi, apakah bisa kembali seperti semula? Bisa tidak? Tidak bisa ya. Nah, itu analoginya. Diumpamakan kertas itu adalah hati kalian. Ya, kertas itu adalah hati kalian. Apabila hati itu sudah terluka ataupun marah, dia pasti akan meninggalkan bekas, ya kan? Ada bekasnya kan, tidak bisa pulih seperti semula. Nah, makanya itu hari ini kita akan belajar tentang cara mengelola emosi yang merupakan salah satu dari 7 jurus BK hebat, yaitu kelola emosi. Oke, baik anak-anak semua, silahkan kalian membentuk kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, dari sini bisa. Ya, silahkan 5 orang ya. Ya, sini ya. Ini Upit di sini. Nah, ikut di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 3 kelompok jadinya berarti 5-5. Ya, silakan. Kalian boleh ke sini. Ya, si Paul bisa mendampingi kalian di sini. Kelompok sini. Nah, yang ini sisanya. Ya, silakan. Diatur kelompoknya langsung. Ya. Ini dirapatkan saja. Nah, dirapatkan. Ini dirapatkan. Kalian boleh di sini ya, dirapatkan ini 2 meja di sini. Nah, ya silakan berdiri nanti atau posisinya masing-masing. Nah ya, tahu ke sini. Mejanya biar keluar kita. Keluar. Ini dirapatkan. Keluar dulu ya. Nah, ini dirapatkan meja ke meja dirapatkan. Keluarkan bangkunya, Pik. Ya, Trio bisa bergerak, pintar. Ya, yang lain juga cukup 4. Ya, meja 4. Nah, di sini bisa. Ini dirapatkan saja ya. Nah, Arif silakan di sini, Rif. Nah, ya, si Gabi si oh ya, Upik di sini tadi ya, ke sini, Pik. Sini, Pik, di sini. Ya, silakan si Ikri ke sini. Harusnya dibawa ke situ aja, bangkunya aja yang dibawa. Ya, Rizky ke sana, nak. Ke sini. Bawa
Oke, sudah ya. Nah, kalian sudah masing-masing bangkunya sudah ya, pas 5 ya, ada 3 kelompok. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian masalah yang ada di layar. Ya, yang pertama, pernahkah kalian merasa stres karena pelajaran atau tugas? Yang kedua, apa yang biasanya kalian lakukan saat marah atau kecewa? Dan yang ketiga, bagaimana dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain? Ya, ini ada LKPD-nya, akan Ibu bagikan. Satu orang yang menulis. Nah, di situ ada kertasnya, kertas LKPD-nya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan. Iya. Di sini kelompok 1, 2, 3. Ya. Bisa ditulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1, kelas 7, anggota. Persilakan menulis nama teman-temannya. Nanti terakhir ya, kalian akan mempresentasikan ke depan kelas satu perwakilannya. Silakan dijawab nomor 1. Pernahkah kalian merasa stres? Apa yang biasanya kalian lakukan saat marah? Sudah? Ya, lanjut. Apa yang biasanya kalian lakukan saat kecewa marah? Terus yang ketiga, apa jadinya bagi diri sendiri? Definisi.
Ano definisi senang lumia? Definisi senang lumia. Sudah selesai anak-anak? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, kita tunggu teman yang belum ya. Habis ini nanti kalian akan salah satu dari perwakilannya ke depan membacakan hasil dari kerjaan kalian. Sudah selesai semuanya? Sudah? Kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah, baik. Nah, sekarang kalian yang sudah selesai, kita akan mempresentasinya hasil pekerjaan kalian ke depan kelas ya. Kami bacakan hasilnya. Baik. Kelompok mana dulu nih, berkawan yang berani maju ke depan? Kelompok 1? Siapa yang maju? Satu orang yang maju. Ya, silakan siapa yang maju perwakilan dari kelompoknya. Ya, kami silakan kelompok 1. Ya, tinggal dibacakan hasilnya. Ya, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nak, ke depan sini, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kelompok 1 akan membacakan hasil kelompok kami. Ya, silakan kelompok lain disimak ya. Ya. Pernahkah kalian merasa stres karena pelajaran atau tugas? Pernah karena tugas. Apakah kalian biasanya melakukan saat marah atau kecewa? Terdiam sejenak agar menghilangkan stres. Bagaimana dampak bagi diri sendiri dan orang lain? Merasa salah. Demikian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, itu tadi hasil dari kelompok 1 ya. Mereka katanya pernah karena tugas ya. Terus apa yang biasanya mereka lakukan saat marah atau kecewa? Biasanya mereka diam sejenak. Bagus sekali pengelolaannya. Bagaimana dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain? Tentunya merasa bersalah. Baik, bagus sekali kelompok 1. Kita lanjutkan kelompok 2. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Dia kan bisa menanggung diri. Ya, kita beri semangat untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok kami.
Pernah kalian merasa stres karena pelajaran atau tugas? Pernah. Ya, Apa yang biasanya kalian lakukan saat marah atau kecewa? Berdiam diri. Bagaimana dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain? Bisa membenci. Demikian hasil video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, itu tadi hasil kerja dari kelompok 2 ya. Pernahkah kalian merasa stres karena pelajaran? Jawabannya pernah ya. Pernah. Apa yang biasanya dilakukan saat marah atau kecewa? Berdiam diri. Bagaimana dampaknya? Bisa saling membenci. Baik, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Yang lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 3. Ya, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pernahkah kalian merasa stres karena pelajaran atau tugas? Pernah. Apa yang biasanya kalian lakukan saat marah atau kecewa? Menangis. Bagaimana dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain? Merasa bersalah. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang pertama, pernahkah merasa stres karena pelajaran atau tugas? Jawabannya pernah. Apa yang biasanya dilakukan saat marah atau kecewa tadi? Apa tadi jawabannya? Menangis. Kelompok 3 menangis ya. Bagaimana dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain? Kelompok 3 merasa bersalah. Baik, itu tadi hasil pengerjaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Baik, kita lanjut. Ya, kita masuk ke jurus yang kedua, kelola emosi. Masih ya, kita ada materi sedikit. Ya. Apa itu kelola emosi? Ya, sebelum kita masuk apa itu kelola emosi, kalian terlebih dahulu tahu apa itu emosi. Kalian pernah emosi? Pernah? Semuanya pernah emosi? Pernah. Nah, emosi itu apa? Ada yang bisa menjelaskan apa itu emosi? Ya, silakan. Ya, silakan, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Indah. Ya, silakan Indah, apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu, seperti senang, sedih, marah, atau takut. Emosi adalah reaksi normal tetapi perlu dikelola. Iya, kita beri tepuk tangan untuk Indah. Nah, itu tadi emosi ya. Emosi itu adalah suatu perasaan yang muncul dari diri kita. Entah itu marah, sedih, ya itu masuk emosi. Kayaknya senang. Senang itu emosi atau tidak? Termasuk emosi tidak? Senang. Senang itu juga termasuk emosi ya. Senang itu adalah emosi yang positif ya. Senang, bahagia itu emosi positif. Nah, kalau marah ya, sedih, apalagi
emosi yang negatif. Nah, jadi emosi itu ada dua ya, ada dua jenis, yaitu yang positif dan negatif. Kalau yang positif tadi kayak senang, bahagia, ceria, itu positif ya. Kalau yang negatif seperti marah ya, itu masuk dalam emosi negatif. Nah, apa itu mengelola emosi? Ya, mengelola emosi kemampuan kita untuk memahami sehingga nanti kita mengarahkan tindakan kita. Ya, apa tindakan yang tepat bagi kita. Nah, makanya itu kita perlu untuk mengelola emosi. Nah, lalu ada stres akademik. Kalian pernah merasakan stres akademik dalam pembelajaran? Pernah ya? Kebanyakan tugas, kebanyakan PR misalnya, tidak mengerjakan tugas misalnya, besok mau ulangan ya, sementara materi belum menguasai. Nah, akhirnya kalian menjadi stres ya, stres akademik itu. Nah, stres akademik muncul karena tuntutan belajar, ujian, dan tekanan dari orang lain itu. Mengapa kelola emosi itu penting? Nah, kelola emosi itu penting. Yang pertama, emosi berpengaruh pada cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Apabila emosi kita terkelola dengan baik, kita bisa memikirkan ini tindakan ini salah, ini tindakanku benar, ini harus kulakukan, ini yang seharusnya tidak dilakukan ya. Nah, terus pengelolaan emosi membantu menjaga kesehatan mental. Ya, kalau emosi kita stabil, emosi kita senang terus ya, tentunya mental kita pun akan baik-baik saja ya, tidak stres. Membentuk lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif. Kenapa? Kalau kita mengelola emosi ya, tentu lingkungan menjadi aman dan nyaman. Tidak ada yang namanya pertengkaran ya, tidak ada yang namanya bully ya, tidak ada saling melecehkan ya. Tentunya lingkungan sekolah kita menjadi aman, nyaman, dan tentunya pasti menggembirakan ya. Nah, ini ada strategi kayak apa caranya untuk mengelola emosi. Sebenarnya ya, cara mengelola emosi ini banyak macamnya. Ini salah satunya. Ibu tampilkan nih, tarik napas dalam. Ketika kalian mengalami emosi, kalian bisa menarik napas dulu dalam-dalam. Tarik napasnya, kemudian hembuskan. Nah, itu akan mengurangi emosi dalam diri kalian. Nah, menulis jurnal emosi. Oh, ini aku hari ini marah, aku hari ini sedih, aku marah misalnya karena minumanku diambil oleh temanku misalnya ya. Atau bisa juga dengan berbicara dengan teman, orang tua, atau guru yang bisa dipercaya. Setidaknya itu akan meringankan ya beban ataupun emosi yang ada di diri kalian. Ya, bisa aja misalnya si Fatimah mau curhat dengan Kismah misalnya ya, mau mengurangi rasa kesal misalnya si Fatimah misalnya kesal sama si Indah misalnya, sama si Maulana misalnya kesalnya ya. Nah, jadi si Fatimah bisa curhat dengan si Kismah misalnya, atau aku pusing bu, si Kismah itu biasanya ya menyebarkan situ kemari. Nah, bisa dengan guru ya, dengan siapa kalian nyamannya ya. Kalian bisa, oh aku nyamannya dengan ibu ini, aku nyamannya dengan bapak ini. Nah, kalian bisa ya, bisa cerita-cerita ya untuk mengurangi
emosi tadi ya. Bisa juga dengan orang tua. Nah, aku paling enak sudah kalau ngobrol dengan orang tua. Aku dengan orang tuaku aja berpisah kayak di rumah. Nah, bisa ya seperti itu. Kemudian berpikir positif. Kita positif thinking saja ya, memikirkan sesuatu yang positif aja. Biasanya misalnya, oh hari ini aku diejek sama ini. Oh mungkin Siti bukan bermaksud jahat atau apa dengan aku, mungkin ada maksud lain. Nah jadi pikirannya itu positif saja, jangan sampai yang negatif. Nah kalau yang negatif tadi akhirnya apa? Emosi menjadi tidak terkontrol. Ya makanya kita belajar hari ini tentang kelola emosi. Baik anak-anak, itu sedikit sekilas tentang materi kelola emosi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalian sudah mengerti apa itu emosi? Mengerti, alhamdulillah. Cara mengelolanya juga sudah bisa? Bisa. Oke, nah sekarang kita akan mempraktekkan sedikit ya. Kita akan mempraktekkan tentang salah satu cara mengelola emosi ya dengan relaksasi sederhana. Relaksasi pernapasan sederhana saja. Ya, caranya begini. Kalian tarik napas kalian itu kira-kira sampai hitungan 4. Ya, kira-kira kalian rasakan hitungan keempat. Sesudah itu kalian tahan lagi sampai hitungan keempat, 4 detik ya. Kemudian kalian hembuskan tetap dengan hitungan 4. Bisa ya kita praktekkan semuanya nak? Bisa, oke. Silakan kalian duduknya yang siap. Ya, siap duduknya. Yuk, kita tarik napas sampai hitungan keempat ya, kita rasakan. Yuk, kita mulai 1, 2, 3. Tarik napasnya. Tahan. Hembuskan. Coba ulangi lagi, tarik napasnya. Tahan. Hembuskan. Oke. Sekali lagi tarik napasnya. Tahan. Hembuskan. Nah, bagaimana rasanya? Ada rasa tenang? Ya. Ya, gitu ya. Nanti kalau yang kalian marah atau apa, silakan kalian bisa tarik napas dulu. Ya, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Atau bisa juga nanti kalau yang kalian ada dalam situasi yang kemarahan kalian tidak terkendali, kalian bisa meninggalkan tempat kejadian itu sejenak ya untuk menenangkan diri. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalian sudah tahu apa itu emosi ya, kalian sudah tahu jenisnya, kemudian kalian sudah tahu strategi mengelolanya, dan kalian juga sudah mempraktekkan teknik relaksasi pernapasan untuk mengelola emosi. Baik. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalian tulis ya. Ini ibu sediakan kertas, quick note ya. Kalian tulis emosi apa yang sering muncul pada diri kalian. Ya, misalnya marah, ya kalian tulis. Sedih, senang, kalian tulis di sini. Dan bagaimana cara kalian mengelolanya. Nah, dari depan cara mengelolanya tadi ya, kalian tulis satu emosi yang sering muncul dan cara mengelolanya. Nah, kalau sudah nanti bisa ditempelkan di depan. Ya. Oke, ibu bagi satu-satu ya.
Ya anak-anak silakan ditulis satu emosi yang sering muncul pada diri kalian dan bagaimana cara mengelolanya. Ya, silakan ditulis apa yang biasanya muncul. Marah, sedih, misalnya ya, kecewa, ditulis satu. Dan cara mengelolanya. Yang sudah, ya boleh ditempelkan ke depan. Ya, Isma sudah, ya ditulis cara mengelolanya bagaimana. Ya, sudah? Ya silakan ditempelkan ke depan. Ya, silakan ditempel di sini bergantian ya. Ya silakan yang sudah ditempelkan. Sudah semua? Ya, silakan dulu. Ya, kalau sudah silakan ditempelkan ke depan. Ya, sudah semua ya. Baik, ini adalah salah satu emosi yang sering muncul dari diri kalian dan bagaimana cara kalian untuk mengelolanya. Baik, ini ada marah, benci, kesal ya. Marah, tarik napas dalam, beristirahat, tarik napas dalam. Berpikir positif, oke, marah berpikir positif. Ya. Nah, ya, kalian sudah menuliskan satu emosi yang sering yang muncul dari diri kalian. Ternyata ibu lihat di sini banyak yang marah, ya. Tetapi kalian juga menuliskan cara kalian untuk mengelola emosi kalian marah itu tadi. Nah, ada yang menjawab dengan tarik napas, ada berdiam diri. Nah, ini akan menjadi komitmen khususnya di dalam kelas kalian, ya. Apabila kalian marah, berarti itu cara kalian untuk mengelola emosi kalian, mengelola marah kalian tadi, ya. Bisa dipahami? Kira-kira kalian bisa tidak melaksanakan komitmen yang sudah kalian tuliskan pada kertas itu tadi? Bisa? Mana suaranya? Bisa tidak? Bisa. Bisa ya, harus bisa. Alhamdulillah. Ya, kalian sudah belajar tentang emosi. Ya, untuk kata-kata hari ini, emosi itu wajar. Yang penting bagaimana kita mengelolanya. Jadi kalau kalian merasakan emosi itu adalah suatu hal yang wajar, ya. Tetapi kita juga harus tahu bagaimana cara untuk mengelola emosi tersebut. Baik anak-anak,
kesimpulannya? Apa? Emosi itu kan apa? Suatu apa? Suatu ya, perasaan yang sering muncul, baik itu senang, sedih, ataupun marah. Nah, jenis emosi tadi ada emosi apa aja? Emosi positif dan ada negatif. Ya. Yang emosi positif itu contohnya apa? Ya, senang, bahagia. Ya. Yang negatif? Marah. Iya. Nah, berarti kalian sudah tahu apa itu emosi, jenis-jenisnya, ya. Dan juga tadi strategi mengelolanya, ya. Strategi mengelolanya bisa dengan apa tadi yang kalian praktekkan? Iya, tarik nafas dalam dan banyak cara-cara yang lain. Baik, sekarang ibu bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang, ada yang sedih? Yang senang alhamdulillah, yang sedih nanti kita konsultasi ya, kenapa kok sedih ya. Kita bisa ngobrol bareng kenapa jadi sedih. Oke. Kalian sudah mempelajari tentang materi apa hari ini? Iya, kelola emosi yang merupakan jurus kedua dari 7 jurus BK hebat. Baik, sekarang untuk bahan refleksi dan evaluasi kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan membagikan kertas ya. Kalian isi sesuai dengan kegiatan kita pada hari ini. Ya, di sini ada nanti instrumen evaluasi, rentang nilainya itu dari 1 sampai 5. Ya, kalian baca, kalau 1 itu sangat tidak setuju, kalau 2 tidak setuju, kalau 3 itu ragu-ragu, 4 itu setuju, dan 5 sangat setuju. Ya, Ibu bagikan lembar refleksi dan instrumen evaluasi kegiatan kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan ya. Jangan lupa namanya ya. Ya, silakan anak-anak isi sesuai dengan perasaan kalian. Ya, di situ sudah ada keterangannya, tinggal kalian beri tanda cetak pada angka yang sesuai dengan perasaan kalian.
Apabila sudah selesai, Ibu mohon kepada ketua kelompoknya untuk mengumpulkan hasilnya ya. Berpisah ya antara lembar umpan balik atau refleksi dengan lembar instrumen evaluasinya. Ya, kalau satu itu sangat tidak setuju, kalau dua itu tidak setuju, kalau tiga ragu-ragu, kalau empat setuju, kalau lima sangat setuju. Ya, silakan kalian cek tulis. Dipisahkanlah antara umpan balik atau refleksi dan evaluasi kegiatan. Apakah sudah selesai? Yang sudah, boleh Ibu minta tolong dikumpulkan ke sini. Terima kasih. Ya. Sudah semua ya? Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan layanan pada hari ini. Terima kasih kalian sudah memberikan umpan balik ataupun refleksi dan evaluasi kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Ibu mintakan kembali kepada perwakilan kelasnya ya untuk membacakan doa selesai belajar. Ya, silakan. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Salah lebih mohon maaf. Mudah-mudahan materi pada hari ini bermanfaat untuk kalian nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.